Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pengaji 1, dan Bapak Ibu pengaji 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat melaksanakan presentasi skripsi pada hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM 200600365. Izin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 sekolah dasar. Sebelum saya memaparkan, izinkan saya mengucapkan rasa syukur saya dan terima kasih saya kepada dosen pembimbing 1, yaitu Bapak Dr. Gali Dani Septian Rahayu, MPD, dan dosen pembimbing 2, Bapak Deden Altaf Tajani, MPD, yang senantiasa memberikan arahan waktu kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dan bisa memaparkannya hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penyusunan sebagai berikut. Mengenai latar belakang di sini, yaitu kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh peserta didik, yang memungkinkan mereka untuk melihat berbagai cara dalam menyelesaikan masalah. Rendahnya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang disebabkan oleh kurangnya penerapan kemampuan berpikir kreatif dengan baik, terutama pada pembelajaran IPS. Akibatnya, peserta didik menjadi pasif dan kurang termotivasi untuk belajar, serta menimbulkan beberapa kendala bagi pendidik. Di antaranya adalah kurangnya pengetahuan pendidik dalam menguasai kelas dan menggunakan model yang sesuai. Salah satunya model yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik yaitu dengan model Project Based Learning. Model ini dapat memperluas kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan kegiatan memecahkan masalah, mencari solusi untuk permasalahan tersebut dengan ide-ide kreatif yang dapat digunakan untuk melakukan suatu proyek yang dikerjakan pada proses pembelajaran. Hal itu yang dikemukakan oleh Harianja 2020. Pada latar belakang ini didapatkan dari hasil wawancara dan dilihat dari kondisi lapangan yang menyebutkan hal tersebut. Akibatnya peserta didik menjadi pasif dan kurang termotivasinya, dan beberapa kendala dari pendidik. Di antaranya yang tadi telah disebutkan adalah kurangnya pengetahuan pendidik dalam menguasai kelas dan menggunakan model. Nah, setelah dilihat dari latar belakang tersebut, model Project Based Learning inilah yang akan digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif dengan menggunakan model PJBL pada pembelajaran IPS kelas 4 sekolah dasar? Lalu yang kedua, bagaimana respon peserta didik terhadap pembelajaran IPS menggunakan model Project Based Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif? Lalu yang ketiga, bagaimana kendala pendidik dalam proses pembelajaran IPS menggunakan model Project Based Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif? Untuk tujuan di sini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang tadi. Yang pertama, apakah terdapat peningkatan atau tidaknya dalam kemampuan berpikir kreatif dengan menggunakan model PJBL. Lalu untuk tujuan rumusan masalah yang kedua, yaitu respon peserta didik terhadap pembelajaran IPS menggunakan model Project Based Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Dan tujuan dari rumusan masalah yang ketiga, yaitu kendala pendidik pada saat proses pembelajaran IPS menggunakan model Project Based Learning. Lalu di sini ada metode penelitian. Metode penelitian di sini menggunakan mixed method. Adapun mixed method ini adalah metode campuran. Lalu desain yang digunakan yaitu the explanatory sequential, yang dimana pertama-tama kita menganalisis atau mengumpulkan data kuantitatif, lalu diikuti dengan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Setelah itu diinterpretasikan. Di sini ada subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian di sini 30 peserta didik kelas 4 sekolah dasar, dan lokasi penelitiannya di SD Negeri 148 Cibaduyut, Kelurahan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data dan instrumen. Yang pertama, di sini ada pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dilakukan dengan pemberian soal, pretest dan post-test, serta angket kepada peserta didik dan wawancara kepada pendidik. Lalu ada tes ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif. Lalu ada angket untuk mengetahui respon peserta didik terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir ada wawancara untuk mengetahui kendala yang dialami oleh pendidik selama pembelajaran. Dan di sini ada sintak model PJBL, model Project Based Learning. Yang pertama yaitu memulai dengan pertanyaan mendasar. Di sini pendidik di awal pembelajaran diharapkan untuk memberikan pertanyaan mendasar untuk
memancing semangat peserta didik untuk berpartisipasi dalam materi yang akan dipelajari. Lalu yang kedua, merancang sebuah proyek. Dalam merancang sebuah proyek, pendidik sebelumnya mempersiapkan proyek apa yang akan dibuat nanti di dalam kelas. Yang pertama-tama, pendidik menyajikan sebuah video atau langkah-langkah untuk pembuatan proyek yang akan dilaksanakan. Lalu langkah ketiga yaitu membuat jadwal proyek. Di dalam membuat jadwal proyek ini, pertama-tama pendidik membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang sama rata untuk nantinya dibagikan LKPD, dan di dalam LKPD tersebut ada beberapa langkah dan cara untuk pengerjaan proyek nantinya. Untuk di langkah yang keempat, mengawasi atau memonitoring proses pengerjaan proyek. Di sini pendidik senantiasa mengawasi langsung atau memonitoring langsung proses pengerjaan proyek untuk melihat apakah peserta didik saling berkomunikasi atau berdiskusi selama pengerjaan proyek yang diberikan, dan membimbing atau mengarahkan peserta didik apabila mengalami kesulitan. Lalu di langkah yang kelima yaitu menguji hasil proyek. Di dalam menguji hasil proyek ini, pendidik mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat bersama kelompoknya masing-masing. Di langkah yang keenam yaitu melakukan evaluasi dari pengerjaan proyek. Melakukan evaluasi di sini, peserta didik antara satu kelompok dan kelompok lainnya saling mengevaluasi atau melontarkan pertanyaan atau melontarkan pendapatnya mengenai presentasi dari kelompok yang mempresentasikan itu. Untuk nantinya sama-sama antara pendidik dan peserta didik menyimpulkan apa pembelajaran yang telah dipelajari pada hari ini dan proyek apa yang dibuat pada hari ini. Lalu di sini ada hasil penelitian. Yang pertama di sini ada hasil data pretest dan posttest. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa subjek yang diteliti itu sebanyak 30 orang, 30 peserta didik. Jadi di sini ada data jumlah peserta didik sebanyak 30. Lalu di sini terdapat nilai minimal dan maksimal yang dihasilkan. Untuk nilai minimal pada pretest itu masih sangat rendah. Di sini bisa dilihat masih ada anak atau peserta didik yang belum memenuhi kriteria minimum atau KKN. Dan untuk nilai minimum posttest yaitu sebesar 44. Dan setelah menggunakan perlakuan yaitu menggunakan model project based learning, peserta didik di sini terlihat nilai maksimalnya pada pretest yaitu nilainya 88, dan untuk nilai maksimalnya atau nilai tertingginya adalah 100. Dan bisa dilihat terdapat nilai rata-rata yang awalnya pretest adalah 52,47. Setelah melakukan perlakuan menggunakan model PJBL dan dilakukannya posttest, terdapat nilai rata-rata sebesar 76,23. Untuk melihat atau mengetahui apakah data yang didapatkan berdistribusi normal atau tidak, di sini dilakukanlah uji normalitas. Di sini bisa dilihat uji normalitas yang didapatkan yang telah diolah menggunakan aplikasi SPSS. Di sini uji normalitas yang diambil yaitu sampel Shapiro-Wilk. Kenapa mengambil sampel Shapiro-Wilk ini? Karena sampel penelitian ini adalah 30 peserta didik, dan syarat dari sampel Shapiro-Wilk di sini tidak lebih dari 50 dengan hasil di sini pretest 0,278 dan posttest 0,072. Sehingga didapatkan hasil uji normalitas pretest dan posttest yaitu berdistribusi normal. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan uji perbedaan rata-rata. Uji perbedaan rata-rata ini dilihat dari uji Paired Sample T-Test yang sama diolah dengan aplikasi SPSS. Uji Paired Sample T-Test ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal perlakuan dan kemampuan akhir setelah diberikan perlakuan. Uji perbedaan rata-rata ini menggunakan uji sampel T-Test untuk menjawab hipotesis apakah ada peningkatan atau tidak dari hasil T-Test dan posttest. Berdasarkan tabel di atas, nilai to Tyler menghasilkan nilai 0,000. Nilai 0,00 di sini kurang dari nilainya dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara kemampuan berpikir kreatif pretest dan posttest atau memiliki perbedaan yang signifikan.
Selanjutnya dilakukan pengolahan data berupa uji engine. Uji engine ini untuk melihat apakah benar memiliki perbedaan yang signifikan atau peningkatan yang signifikan, bisa dilihat dari nilai min di sini. Berdasarkan hasil uji engine bahwa nilai engine pretest dan posttest yakni sebesar 0,5494 yang dapat dikategorikan sedang. Artinya terdapat peningkatan terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Lalu di sini dapat dilihat hasil penelitian dari rata-rata skor indikator berpikir kreatif. Bisa dilihat di sini nilai rata-rata pretest dan posttest setiap indikatornya mengalami peningkatan. Di sini pada indikator fluency mengalami peningkatan sebesar 80% dan flexibility mengalami peningkatan 20%, originality mengalami peningkatan 90% dan untuk elaborasi mengalami peningkatan sebesar 20%. Yang dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif menggunakan model project learning ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya di sini ada hasil angka peserta didik untuk menjawab rumusan masalah yang kedua berupa respon peserta didik terhadap pembelajaran IPS menggunakan model project learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Pada pernyataan pertama di sini mendapatkan persentase yang baik, yaitu 100%, artinya respon yang didapat sangat baik. Peserta didik lebih mudah memahami materi jika pembelajaran diaplikasikan dengan pembuatan proyek. Pada pernyataan kedua mengenai senang atau tidaknya belajar, pembelajaran IPS menggunakan model project learning menghasilkan persentase 100% juga. Artinya respon yang didapat sangat baik, yaitu peserta didik menyukai materi yang disajikan menggunakan model project learning. Untuk pernyataan ketiga mengenai pemberian pendapat terhadap hasil presentasi kelompok menghasilkan persentase tidak sebanyak 20% dan iya sebanyak 80%. Artinya respon yang didapat baik, yaitu peserta didik sudah mulai merasa senang ketika memberikan pendapat mengenai presentasi proyek yang dikotakkan oleh kelompok lain. Pada pernyataan keempat, mengenai mudahnya memahami materi IPS jika menggunakan model project based learning. Presentasi yang didapat untuk iya 100%, artinya respon yang didapat sangat baik, yaitu peserta didik merasa lebih memahami materi IPS jika menggunakan model project based learning. Pada pernyataan kelima, mengenai suka atau tidaknya dalam menyampaikan pendapat ketika proses pembelajaran IPS menghasilkan persentase tidak 20% dan iya 80%. Artinya respon yang didapat baik, yaitu peserta didik sudah mulai aktif dan mengutarakan pendapatnya secara aktif bertanya dalam proses pembelajaran IPS. Pada pertanyaan ke-6 mengenai mudah atau tidak dalam mengemukakan ide mengenai pembelajaran IPS menggunakan pembelajaran proyek menghasilkan presentasi untuk tidaknya 7% dan untuk iya-nya 93%. Dapat diartikan respon yang didapat sangat baik, yaitu peserta didik mulai memunculkan pemikiran yang kritis, kreatif dengan menggunakan ide-ide mengenai pembelajaran IPS dengan pembelajaran proyek. Pada pernyataan ke-7 mengenai pembuatan proyek karya sendiri menghasilkan presentasi tidaknya sebanyak 20% dan iya-nya sebanyak 80%. Yang dapat diartikan bahwa pada pernyataan ke-7 ini respon peserta didik cukup baik. Dan untuk di pernyataan ke-8 yaitu terdapat mengenai mudahnya belajar ketika berdiskusi dengan kelompok dalam memecahkan masalah, menghasilkan persentase untuk iya-nya sebanyak 100%. Dapat diartikan respon yang dihasilkan sangat baik, yaitu peserta didik mulai menyukai pengerjaan sebuah proyek dengan kelompok karena bisa berdiskusi dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dari seluruh jawaban, responden pada pertanyaan 1-8 dapat disimpulkan bahwa penerapan model project based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 mendapatkan respon yang positif dan berjalan dengan baik selama proses pembelajaran. Di sini ada hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu berupa kendala pendidik. Untuk kendala yang dihadapi oleh pendidik pada saat proses pembelajaran, yaitu pada saat pemberian pertanyaan mendasar, pada saat proses pemberian proyek, pada saat terkendala oleh waktu serta alat dan bahan. Untuk masalah yang pertama, pendidik saat memberikan pertanyaan mendasar, karena masih sebelum melakukan pelakuan menggunakan model project based learning, siswa terlihat sangat pasif, tidak banyak peserta didik yang bisa menjawab atau memiliki keberanian untuk menjawab. Lalu masalah kedua, pada saat proses pemberian proyek, yaitu pada saat pembagian kelompok.
siswa terlihat sangat tidak kondusif karena masih banyak siswa yang ingin satu kelompok dengan temannya yang dekat atau teman yang satu lingkungannya seperti itu. Lalu kendala waktu karena untuk proses pembelajaran menggunakan model project based learning ini cukup membutuhkan waktu yang sangat lama prosesnya karena banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan juga masih terbatasnya alat dan bahan harus dipersiapkan oleh pendidik sedemikian. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan wali kelas kelas 4 sekolah dasar yang berada di SDN 148 Ciwidey. Dan pendidik dan pada saat proses wawancara, pendidik menyebutkan atau memaparkan bahwa memang benar sebelum dan sesudah menggunakan model project based learning ini, siswa lebih memperlihatkan peningkatannya karena sebelum melakukan perlakuan, siswa sangat begitu pasif dan kurang aktif di dalam kelas, tapi setelah melakukan perlakuan menggunakan model project based learning ini, siswa menjadi aktif, senang saat proses pembelajaran, terutama pada proses pembelajaran pada pembelajaran IPS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Di sini dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, yaitu terdapat peningkatan berpikir kreatif pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan model project based learning pada siswa kelas 4 di sekolah dasar di SDN Negeri 148 Cibaduyut, Kota Bandung. Analisis terhadap setiap indikator kemampuan berpikir kreatif menunjukkan adanya peningkatan pada setiap indikatornya. Lalu, pada kesimpulan yang kedua, respon peserta didik terhadap pembelajaran IPS menggunakan model project based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif sangat positif. Hal ini terlihat dari pembelajaran terasa menarik dan peserta didik dapat dengan cepat memahami materi yang diajarkan karena pembelajaran diaplikasikan secara langsung melalui project. Lalu, kesimpulan yang ketiga, terdapat kesulitan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model project based learning. Kesulitan terlihat dari hasil pengamatan dan hasil wawancara, yaitu pengkondisian peserta didik untuk tertib saat pembelajaran, dan saat pengerjaan proyek berlangsung membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup banyak. Lalu ketersediaan alat dan bahan yang terbatas, namun dari semua kesulitan di atas tidak terlalu signifikan dan masih dapat diatasi oleh pendidik dengan baik. Di sini ada dokumentasi penelitian. Untuk dokumentasi yang pertama, ajakan soal tes yaitu saat dites dan post tes. Di gambar yang kedua, saat melakukan pelakuan menggunakan model project based learning, mengerjakan sebuah proyek yaitu membuat workbook. Dan di dokumentasi yang ketiga, siswa peserta didik dan kelompoknya mempresentasikan hasil karya atau hasil proyek yang dibuat bersama kelompoknya. Presentasi ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.